Halo, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Pernah nggak sih Anda merasa, kok energi kayak terkuras habis ya setelah ngobrol sama orang tertentu? Sering itu. Atau mungkin kejebak situasi yang penuh manipulasi sampai bikin ragu sama diri sendiri gitu? Betul. Itu nggak enak banget rasanya. Nah, hari ini kita mau coba bedah topik ini lebih dalam. Ya, kita pakai 2 tulisan reflektif dari Sukaryanto MPD yang ngupas soal dinamika rumit ini. Menarik nih sumbernya. Refleksi pribadi ya. Iya, jadi misinya gini, kita mau bekali Anda, para pendengar, dengan pemahaman dan juga strategi, biar bisa hadapi lingkungan atau mungkin individu yang toksik, tanpa kita jadi korban gitu. Oke, jadi fokusnya ke ketahanan diri ya? Betul, kita lihat gimana pengalaman pahit itu bisa jadi pelajaran berharga, dan gimana caranya tetap kuat ya, di tengah mungkin kepalsuan atau perilaku yang aneh-aneh lah. Sip. Sumber kita ini unik, isinya refleksi pribadi yang dalam banget soal dark psychology, plus ada analisis perilaku menyimpang di konteks kerja. Dia lihatnya pakai kacamata Narcissistic Personality Disorder atau NPD, dan juga filsafat stoicisme. Wah, lengkap ya pendekatannya. Jadi, kita akan coba urai bareng ya taktik-taktik manipulasi yang sering dipakai orang, terus ngertiin pola pikir di baliknya, terutama soal narsisme itu. Iya, narsisme ini kayaknya sering banget disebut ya sekarang. Betul. Dan yang paling penting nanti, gimana sih cara kita merespons? Biar bisa bangun ketahanan diri, jaga integritas kita. Ini bukan soal menghindar dari badai kan, tapi lebih kayak belajar navigasi lah di tengah badai itu, biar nggak hilang arah. Oke, siap. Kita mulai dari medan perangnya dulu deh kalau gitu. Pak Sukaryanto ini nulis soal konsep lingkungan toksik. Lingkungan toksik. Dia bilang ini kayak tempat di mana energi kita tuh kesedot abis, terus kalau kita jujur, malah kayak dihukum gitu rasanya. Dia bahkan nyebutnya laboratorium nyata dari dark psychology. Istilah yang kuat ya, laboratorium nyata. Iya kan? Nah, kalau menurut Anda nih, apa sih elemen kunci yang bikin sebuah lingkungan jadi toksik begini? Seringnya ya, akar masalah di lingkungan kayak gitu tuh ada di pola perilaku yang disebut psikolog sebagai the dark triad. The dark triad, 3 serangkai kegelapan, gitu ya? Haha, bisa dibilang gitu. Ini kayak 3 sifat inti yang sering muncul barengan dan bikin suasana jadi nggak sehat. Pertama, itu narsisme. Oke, narsisme. Ini bukan sekedar pede atau percaya diri ya, beda. Ini lebih ke butuh banget dipuji orang lain, terus merasa diri paling penting, kurang bisa merasakan apa yang orang lain rasakan atau empati, dan cenderung mau jadi pusat perhatian terus. Monopoli obrolan misalnya. Kebayang. Selalu ingin jadi bintangnya gitu ya. Kira-kira begitu. Yang kedua, psikopati. Nah ini jangan langsung bayangin yang serem kayak di film ya. Oke. Di konteks dark triad ini, lebih ke ciri-ciri kayak kurangnya rasa nyesal yang tulus, bisa kelihatan menawan banget di luar, charming gitu, tapi dangkal dan ada maksud lain. Terus, gampang banget memutus hubungan emosional, kayak nggak ada beban gitu buat ninggalin atau nyakitin orang. Wah, itu agak mengerikan juga ya kalau dipikir, dingin gitu ya. Bisa jadi terasa dingin ya. Ketiga, Machiavellianisme. Ini nunjukin orang yang cenderung manipulatif, tapi strategis banget. Strategis? Maksudnya? Maksudnya, mereka itu penuh perhitungan. Bisa dingin, fokusnya cuma ke tujuan pribadi mereka. Nggak peduli mesti ngorbanin orang lain atau enggak. Kadang malah lihai banget bikin orang berantem, adu domba, atau malah kayaknya seneng gitu lihat ada konflik. Jago politiknya lah. Jadi ada narsisme, psikopati, Machiavellianisme. 3 pemain utama ini ya di balik layar lingkungan toksik itu. Seringkali begitu ya, kombinasi atau salah satunya dominan. Dan kalau dipikir-pikir, sifat-sifat ini kan munculnya dalam bentuk perilaku nyata ya. Nah, Pak Sukaryanto juga nyebutin beberapa taktik manipulasi spesifik. Gimana tuh kaitannya sama dark triad tadi? Nah, bener banget. Sifat dark triad tadi itu sering jadi bahan bakar buat taktik manipulasi. Misalnya, gaslighting. Pernah dengar? Pernah dengar, tapi mungkin bisa dijelasin lagi. Itu yang bikin kita jadi ragu sama diri sendiri kan? Betul sekali. Gaslighting itu usaha sistematis bikin Anda ragu sama kewarasan, ingatan, atau persepsi Anda sendiri tentang realitas. Pelakunya bisa bilang,
kamu terlalu sensitif. Atau, aku nggak pernah ngomong gitu, padahal Anda yakin dia ngomong. Sampai akhirnya Anda bingung, apa iya ya aku yang salah? Wah, itu jahat banget sih. Memang. Terus ada lagi guilt tripping. Ini pakai rasa bersalah Anda buat ngontrol. Contohnya gimana tuh? Misalnya, bilang, kalau kamu beneran peduli sama aku, kamu pasti maulah lakuin ini. Atau bikin Anda merasa bertanggung jawab atas perasaan negatif dia. Pokoknya mainin rasa bersalah biar Anda nurut. Jadi senjata emosional ya? Iya, satu lagi yang sering muncul, love bombing. Ini biasanya di awal-awal hubungan, entah percintaan, pertemanan, atau bahkan kerja. Love bombing, kayak di bom cinta juga. Hahaha, iya. Jadi Anda tuh dihujani pujian, perhatian, mungkin hadiah. Pokoknya perhatian yang berlebihan banget. Tujuannya, bikin Anda terkait dulu, merasa spesial, merasa nyaman. Baru deh nanti kalau Anda udah kena pancing, sifat aslinya mulai keluar. Oh, jadi kayak investasi di awal ya, biar nanti gampang dimanipulasi. Bisa jadi seperti itu tujuannya. Kebayang sih, dan ini nyambung banget loh sama contoh-contoh perilaku yang diangkat di tulisan kedua Pak Sukaryanto. Misalnya, ada orang yang gila wewenang, padahal itu bukan kerjaannya, tapi sok ngatur-ngatur. Iya, merasa paling berkuasa ya. Terus parkir sembarangan. Kelihatannya sepele ya, tapi kan nunjukin kayak nggak peduli aturan main bareng gitu. Betul, mengabaikan norma sosial demi kenyamanan sendiri. Nyebar gosip buat jatuhin orang lain itu kan alat kekuasaan sosial ya. Berisik di tempat umum, nunjukin fokus ke diri sendiri banget. Sampai nggak transparan soal kerjaan, mungkin karena takut kelihatan nggak bekus atau ya mau jaga citra wahnya itu. Nah, itu semua contoh bagus. Ini semua bisa jadi cara si narsisme atau Machiavellianism tadi bermanifestasi di dunia nyata kan? Sangat mungkin. Perilaku-perilaku tadi, meskipun kelihatannya beda-beda ya, tapi seringkali punya akar motivasi yang mirip. Kebutuhan untuk kontrol, butuh validasi eksternal yang berlebihan, kurangnya empati, atau fokus pada kepentingan diri sendiri di atas segalanya. Itu ciri khas dari pola pikir dark triad tadi. Oke, jadi makin kebayang petanya. Nah, kalau kita udah sedikit banyak kenal medannya, ada satu ide dari Pak Sukaryanto yang menurut saya agak unik nih, bahkan provokatif. Oh ya, apa itu? Dia nulis gini kutipannya, bersyukur tinggal bersama orang bodoh, jahat, dan curang. Waduh, di mana tuh maksudnya? Aneh kan kedengarannya? Tapi dia bilang ada logika mendalam di situ. Nah, ini bagian yang bikin penasaran banget. Masa sih kita harus bersyukur ketemu orang kayak gitu? Gimana coba? Iya, kedengarannya memang aneh banget ya. Tapi ini penting nih digarisbawahi. Bukan berarti kita disuruh nikmatin disakitin atau sengaja cari masalah. Bukan itu. Oke. Terus maksudnya apa dong? Maksud Pak Sukaryanto itu lebih ke mengakui adanya nilai plus tersembunyi dari pengalaman pahit itu. Dia ngelihat lingkungan negatif itu kayak semacam kurikulum pembentukan karakter paling intens. Kurikulum karakter paling intens. Menarik. Gimana maksudnya? Gini, pertama, interaksi sama orang yang sulit ini, entah dia bodoh, jahat, atau curang tadi, itu menguji batas kita. Menguji batas apa nih? Batas empati kita misalnya. Seberapa jauh kita bisa mencoba memahami orang yang perilakunya nyebelin banget. Tapi yang lebih penting lagi, ini nguji seberapa tegas kita bisa bikin dan jaga pagar diri kita. Tahu kan, boundaries? Oh, batasan diri ya? Oke. Iya. Kalau kita kena gaslighting terus-menerus, kita kan jadi dipaksa balik lagi ke kompas internal kita. Mana sih yang beneran fakta menurut kita? Kita jadi belajar percaya sama penilaian kita sendiri lagi. Jadi malah menguatkan intuisi ya? Bisa jadi. Terus kalau kena guilt tripping, kita jadi belajar pentingnya punya otonomi emosional. Nggak gampang disetir rasa bersalah yang nggak perlu, kita belajar bilang tidak kalau memang perlu. Masuk akal juga ya. Kedua, pengalaman ini bisa jadi katalisator kedewasaan. Narsisme orang lain yang kebangetan itu kadang bisa kayak cermin loh. Jangan-jangan kita juga punya sedikit sifat narsis tersembunyi yang perlu kita sadari. Wah, refleksi diri juga jadinya ya. Betul. Kebodohan orang lain, kata Pak Sukaryanto, itu ngajarin kita sabar. Mungkin sabar ngadepinnya, sabar ngejelasinnya. Kecurangan mereka, itu ngajarin kita buat lebih teliti, lebih cermat, hati-hati sebelum percaya sama orang. Jadi kayak wake up call yang, ya mungkin mahal bayarannya secara emosi, tapi efektif banget buat belajar. Oke. Jadi ada sisi pembelajaran karakternya. Tepat.
Ketiga, ini mengasah kebijaksanaan praktis. Kita jadi lebih pintar bedain mana sih kebaikan yang tulus, mana yang cuma manipulasi berkedok manis kayak love bombing tadi. Oh ya, jadi nggak gampang tertipu lagi ya. Harapannya begitu, kemampuan kita buat membaca orang nggak cuma dari omongannya yang manis, tapi dari konsistensi perilakunya, jadi makin tajam. Dan terakhir, ini ningkatin kesadaran kita. Kita jadi sadar kalau kita terlalu polos, terlalu baik tanpa batas, atau mungkin terlalu rapuh, itu bisa mengundang predator. Jadi kesadaran akan dinamika ini adalah pertahanan pertama dan terbaik kita. Wah, cara pandang yang menarik banget sih ini. Jadi bukan fokus di sakitnya, tapi digeser ke pelajarannya. Tapi, ada tapinya nih. Pak Sukaryanto juga ngasih catatan penting. Sabar boleh, tapi strategi wajib. Nah, itu dia kuncinya. Maksudnya, kalau kita cuma sabar pasif aja, nerimo digituin terus ya sama aja mempersilahkan diri buat dieksploitasi kan? Tepat sekali. Sabar tanpa tindakan cerdas itu bahaya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa tetap sabar, dalam arti mungkin nggak meledak-ledak secara emosi, tapi sekaligus tetap cerdas dan bisa melindungi diri. Strateginya gimana? Nah, ini dia intinya. Biar kita jadi tangguh, bukan korban. Ada beberapa strategi konkret yang bisa kita ambil dari sumber kita. Pertama, usahakan fokus pada logika, bukan ke bawah emosi. Fokus logika ya. Gimana tuh praktiknya? Terutama kalau hadapi orang yang cenderung Machiavellian tadi, yang penuh perhitungan. Ingat, tindakan mereka seringkali berdasarkan logika dingin mereka sendiri, bukan karena lagi emosi marah atau sedih. Contohnya silent treatment atau didiemin itu. Oh iya, itu nyebelin banget. Banget. Tapi coba pikir, itu mungkin bukan karena dia marah beneran, tapi sengaja biar Anda cemas, biar Anda merasa bersalah, dan akhirnya nurutin maunya dia. Jadi, coba geser posisi Anda. Jangan jadi korban yang reaktif secara emosi, tapi jadi pengamat yang coba analisis, ini orang maunya apa sih sebenarnya? Apa tujuan dibalik perilakunya ini? Oke, jadi kayak detektif gitu ya, coba pecahin motifnya, bukan malah ikut ke bawah perasaan. Persis. Terus yang kedua, penting banget untuk verifikasi realitas. Ini senjata paling ampuh buat ngelawan gaslighting. Verifikasi realitas, maksudnya gimana? Jangan cuma ngandelin ingatan Anda. Karena ingatan itu yang lagi coba dimanipulasi sama pelaku gaslighting. Biasakan, catat kejadian penting, tanggalnya kapan, apa yang persisnya diomongin atau dilakuin. Jadi Anda punya bukti konkret. Pegang teguh fakta versi Anda yang udah tercatat itu. Ini kayak punya logbook pribadi soal interaksi itu. Oh, jadi punya catatan ya, biar nggak gampang dibolak-balik faktanya. Oke. Betul. Ketiga, ada teknik yang namanya metode batu abu-abu, Grey Rock Method. Batu abu-abu, unik namanya. Gimana tuh? Ini cocok banget buat hadapin narsisis atau orang yang suka cari drama, yang hidup dari reaksi emosional orang lain. Caranya, kasih respons sedatar dan sebosanin mungkin. Datar dan bosen. Iya, jangan tunjukin emosi kuat, entah marah, sedih, atau senang berlebihan karena pujian mereka. Jangan debat kusir panjang lebar. Jawab seperlunya aja, singkat, faktual, tanpa emosi. Kenapa? Karena narsisis itu makanannya reaksi emosional dan perhatian dari Anda. Kalau Anda nggak kasih itu, Anda jadi nggak menarik lagi buat mereka. Mereka bakal cari mangsa lain yang lebih reaktif. Jadi kayak bikin diri kita nggak seru buat dimainin ya. Menarik juga ini. Oke, terus yang keempat. Keempat, dan ini fundamental banget, terapkan logika penetapan batas diri. The boundary logic. Bikin batasan. Batasan diri lagi ya. Iya, ini penting banget. Ingat, bikin batasan itu bukan buat ngehukum orang lain, tapi tujuannya murni buat melindungi diri sendiri. Melindungi energi, waktu, dan kesehatan mental kita. Oke, terus batasannya harus gimana? Batasannya harus jelas, harus tegas, dan kuncinya, konsisten. Jangan hari ini boleh, besok nggak boleh. Itu bikin bingung dan gampang diterobos. Contohnya, bilang dengan tenang tapi tegas, saya menghargai pendapat kamu tapi saya nggak nyaman dan nggak akan membahas topik pribadi ini lagi. Atau, kalau kamu mulai meninggikan suara atau teriak, saya akan akhiri percakapan ini sekarang. Jadi jelas ya konsekuensinya kalau batasan itu dilanggar. Betul. Dan harus ditepati. Kalau bilang mau akhiri obrolan, ya lakukan. Konsisten ya kuncinya. Kenapa sih konsisten itu penting banget dalam menetapkan batasan? Karena konsistensi itu yang mengubah Anda dari, ibaratnya, pion catur yang gampang digeser-geser sama manipulator, jadi kayak tembok bata yang kokoh. Sekali dua kali mungkin mereka coba dobrak atau tes batasannya.
Tapi kalau Anda tetap teguh, nggak goyah, lama-lama mereka akan belajar dan tahu, oh, sama orang ini batasnya di sini, nggak bisa dinego. Jadi kitanya yang jadi nggak terduga buat mereka ya, karena kita konsisten. Bisa jadi, dan ini sejalan banget sama prinsip stoicisme yang nanti kita bahas lebih dalam. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Apa itu? Ya respons kita dan batasan diri kita sendiri. Kelakuan orang lain kan di luar kendali kita. Ngomong-ngomong soal narsisisme dan stoicisme, nah mari kita gali lebih dalam soal ini. Kita pakai tulisan kedua Pak Sukaryanto sebagai panduan ya. Gimana sih Narcissistic Personality Disorder (NPD) itu dijelasin lebih spesifik di sana? Dan dampaknya kayak apa terutama mungkin di lingkungan kerja atau kelompok? Oke, tulisan kedua itu merujuk ke kriteria diagnostik resmi dari DSM-5 untuk NPD. Jadi ini bukan sekedar sifat narsis biasa ya, tapi udah masuk gangguan kepribadian. Ciri utamanya itu rasa penting diri yang melambung tinggi, istilahnya grandiosity. Grandiosity, merasa hebat banget gitu ya? Iya, sering dibarengi fantasi soal kekuasaan tanpa batas, kesuksesan yang gemilang, kehebatan diri atau mungkin cinta yang sempurna. Mereka juga butuh banget dikagumi orang lain secara berlebihan. Tapi ironisnya, Kenapa? mereka sendiri sering banget kurang bisa memahami atau peduli sama perasaan dan kebutuhan orang lain. Empatinya tipis banget atau bahkan nggak ada. Wah, kontras banget ya antara butuh dikagumi tapi nggak bisa ngasih empati balik. Betul, ada kutipan bagus di sana dari Rosenthal dan Pitsky, peneliti soal ini. Mereka bilang kurang lebih gini, pemimpin narsisistik mungkin kelihatan karismatik dan percaya diri di awal, tapi seringkali bawa efek destruktif buat tim atau organisasi karena keegoisan, kebutuhan mereka untuk dipuja, dan perilaku manipulatif mereka. Nah, ini nyambung lagi kan sama contoh perilaku tadi ya, kayak gila wewenang, nggak transparan. Bisa jadi itu karena butuh jaga citra superior dan takut banget kelihatan salah atau dikritik. Sangat mungkin, kebutuhan menjaga fasad sempurna itu kuat banget pada NPD. Terus gimana stoicisme masuk sebagai penawarnya atau alternatifnya? Nah, stoicisme ini diperkenalkan sebagai alternatif sikap. Baik untuk ngadepin orang lain yang problematik seperti narsisis tadi, maupun untuk mengontrol kecenderungan nggak sehat dalam diri kita sendiri juga kalau ada. Oke, jadi bisa buat keluar dan ke dalam ya? Iya, stoicisme ini kan filsafat kuno yang intinya ngajarin pengendalian diri, pakai akal sehat atau rasio, dan belajar menerima hal-hal yang emang di luar kendali kita. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Pikiran dan tindakan kita sendiri ya? Tepat. Ada kutipan dari filsuf stoik terkenal, Epictetus. Di sumber itu, dia bilang, kebahagiaan dan kebebasan sejati dimulai dengan pemahaman prinsip ini. Beberapa hal berada dalam kendali kita, dan beberapa tidak. Kebahagiaan, kata dia lagi, didapat bukan dari menguasai orang lain, tapi dari menguasai diri sendiri. Dalam banget ya maknanya. Ya, kalau diterapkan di kerjaan atau kepemimpinan misalnya. Prinsip stoik itu artinya kita pegang teguh prinsip kita, nggak gampang kepancing emosi atau drama yang ditebar orang lain. Kita berusaha mimpin pakai contoh, dengan integritas, bukan dengan paksaan atau dominasi. Ini cara bangun benteng moral dari dalam diri, biar nggak gampang goyah sama pengaruh negatif dari luar. Jadi fokusnya kembali ke dalam diri, ke apa yang bisa kita kontrol, pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Ini ngebawa kita ke tantangan terakhir nih kayaknya. Dan mungkin ini yang paling berat buat orang yang pernah disakitin banget sama manipulator. Ngelepasin kebencian. Ah ya, ini bagian yang sulit tapi penting. Pak Sukaryanto bilang, kalau kita terus-terusan benci sama si manipulator, itu sama aja kayak ngasih dia kamar permanen gratis di pikiran kita. Dia udah nggak ada di hidup kita mungkin, tapi masih nguasain pikiran kita lewat kebencian itu. Betul sekali. Kita yang rugi jadinya. Nah, gimana caranya kita bisa selamat, tetap utuh, tanpa ngebiarin rasa pahit atau benci itu ngerusak kedamaian kita sendiri? Ada tipsnya? Ini dia yang disebut Pak Sukaryanto sebagai seni bertahan tanpa membenci. Susah, tapi krusial buat penyembuhan yang sejati dan jangka panjang. Ada beberapa kunci di sini. Pertama, coba latih netralitas emosional dan detachment. Netralitas emosional maksudnya jadi nggak peduli gitu? Bukan nggak peduli dalam arti apatis ya, tapi lebih ke mencoba melihat perilaku toksik mereka itu bukan sebagai cerminan nilai diri Anda. Jangan diambil hati, sadari bahwa perilaku buruk mereka itu lebih sering merupakan cerminan dari kekosongan,
luka, atau masalah di dalam diri mereka sendiri. Bukan karena Anda yang salah atau kurang. Jadi memisahkan perilaku mereka dari nilai diri kita ya? Tepat, ini bukan berarti maafin terus lupa gitu aja ya. Apalagi kalau nggak ada penyesalan dari mereka. Tapi lebih ke keputusan strategis dari kita untuk nggak lagi ngasih energi emosi kita yang berharga ke mereka atau ke luka lama itu. Kita pilih untuk melepaskan ikatan emosional negatif itu demi kedamaian kita sendiri. Oke, jadi kayak memutus sambungan emosional yang negatif itu ya? Bisa dibilang begitu. Kedua, pindahin fokus dari bereaksi jadi berkreasi. Ini penting banget. Bereaksi jadi berkreasi, gimana tuh? Daripada mikirin terus gimana cara balas dendam atau ngulang-ngulang kemarahan dan sakit hati di kepala, pakai energi Anda yang sama itu untuk membangun hidup yang otentik dan kuat buat diri Anda sendiri sekarang dan ke depan. Fokus ke diri sendiri ya? Ya, kesuksesan Anda dalam hidup, kedamaian batin Anda, hubungan sehat yang Anda bangun dengan orang lain yang positif, itu adalah balas dendam paling elegan dan paling memuaskan. Fokus ke self-improvement, self-care, kejar mimpi Anda. Bikin hidup Anda terlalu indah untuk dirusak oleh kenangan buruk sama orang itu. Wah, suka banget sama idenya. Jadi energi negatifnya dialihkan ke hal positif ya? Betul. Ketiga, dan ini mungkin benteng terakhir kita yang paling fundamental. Jaga integritas diri. Apapun yang terjadi. Ada di konsistensi karakter Anda, di kemampuan Anda untuk tetap jadi orang baik dan berprinsip, bahkan saat dunia sekitar atau orang lain lagi nggak beres. Ini pondasi buat jadi diri sendiri yang sejati, yang otentik. Jadi tetap jadi versi terbaik diri kita ya? Persis, memilih kedamaian di hati ketimbang nurutin ego buat balas dendam atau membenci, itu cara paling pasti buat mutus rantai jadi korban. Anda ambil alih lagi kendali atas narasi hidup Anda sendiri. Anda yang jadi sutradaranya lagi. Wah, obrolan kita hari ini bener-bener ngajak kita menyelam dalam ya. Luar biasa, mulai dari ngenalin pola-pola gelap kayak The Dark Fiat, NPD, terus taktik manipulasi yang sering dipakai, gaslighting, love bombing. Kita bedah satu-satu tadi ya. Terus kita lihat sisi lain dari pengalaman negatif, gimana itu bisa jadi sekolah karakter yang intens. Kita juga bahas strategi pertahanan diri yang cerdas, kayak verifikasi realitas, Grey Rock Method, pentingnya batasan diri yang konsisten, Strategi praktisnya ya. sampai nemuin kekuatan dari dalam lewat prinsip stoik, dan akhirnya belajar seni bertahan tanpa benci dengan jaga integritas dan fokus ke pertumbuhan diri. Lengkap perjalanannya. Jadi semua ini artinya apa ya buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang? Mungkin ini pertanyaan besarnya. Kalau boleh saya simpulkan sedikit ya, pesan utama dari refleksi Pak Sukaryanto yang kita kupas bareng ini, intinya adalah jadi bijak tanpa jadi korban itu sebuah proses. Proses pendewasaan yang jalan terus, nggak ada garis finishnya mungkin. Proses berkelanjutan ya? Iya, ini kayak gabungan antara kita paham secara intelektual, ngerti dark psychology itu bukan buat nakut-nakutin diri, tapi buat jadi alat analisis biar waspada. Terus kita punya kekuatan karakter, berani pasang dan jaga batasan diri, nggak cuma teori. Dan kita juga bikin pilihan filosofis atau bahkan spiritual, komit buat jaga integritas dan kedamaian batin kita, apapun yang terjadi di luar sana. Jadi kombinasi kepala, hati, dan tindakan ya? Betul. Ingat, kita mungkin nggak bisa ngontrol kelakuan orang lain 100%. Tapi kita 100% pegang kendali atas respon kita terhadap kelakuan mereka. Anda berhenti jadi korban, itu bukan pas orangnya berubah atau pergi, tapi momen di mana Anda sendiri dengan sadar dan tegas nolak cap korban itu untuk diri Anda. Itu titik baliknya. Keren banget pesannya. Jadi, yuk kita ambil pelajarannya. Luka lama, kalau mungkin ada, bisa kita lihat sebagai apa yang Pak Sukaryanto sebut tadi. Lencana kehormatan karakter. Lencana kehormatan karakter. Suka istilahnya? Iya kan? Bukan sesuatu yang memalukan untuk disembunyikan, tapi mungkin bukti bahwa kita pernah berjuang, kita bertahan, dan kita belajar sesuatu. Semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih cerdas baca situasi, tapi tetap jadi diri sendiri yang otentik. Amin. Dan mungkin, ngomong-ngomong soal lencana kehormatan karakter tadi, ini mungkin cuma pikiran penutup aja buat Anda yang dengerin. Pertanyaan buat direnungkan setelah ini. Kalau dipikir-pikir lagi, lencana kehormatan spesifik apa sih yang sebenarnya tanpa sadar udah Anda dapat dari pengalaman atau interaksi tersulit dalam hidup Anda selama ini? Dan gimana caranya Anda bisa mulai memakai lencana itu dengan lebih sadar sebagai sumber kekuatan buat melangkah ke depan? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget buat dibawa pulang. Terima kasih banyak ya untuk diskusinya hari ini. Sama-sama, semoga bermanfaat ya buat pendengar semua.